Adalah ya Allah, sampai begini parahnya teka kita ini Pak Jokowi, Bapak ini Presiden Indonesia Pak. Terus Bapak, aduh, gimana pemilu ini mau netral Pak? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Pak Jokowi, rakyat Bapak nggak bodoh Pak, beneran rakyat Bapak ini nggak semuanya bodoh Pak. Kenapa Bapak ngomong begitu? Iya, buat Pak Jokowi yang terhormat, nih ada berita begini. Jokowi klarifikasi surat suara di Taipei karena kendala kantor pos. Nah itu orang joget-joget, itu nanti kita baca komentarnya netizen di Instagram ya, di postingan ini. Ya, yang salah KPU tapi Jokowi yang klarifikasi, ada apa ini? Ya, sebelum kita baca beritanya. Dari judulnya aja Pak, emangnya libur tahun baru itu dari berapa bulan tahun baru itu? Adalah ya Allah, sampai begini parahnya teka kita ini Pak Jokowi, Bapak ini Presiden Indonesia Pak. Terus Bapak, aduh, gimana pemilu ini mau netral Pak? Ya Pak, gimana pemilu ini mau netral Pak? Yang salah KPU kok Pak Jokowi yang klarifikasi. Aduh. Ya Allah, kita baca dulu ya. Presiden Joko Widodo mengklarifikasi keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU untuk mempercepat proses pengiriman surat suara pemilu 2024 ke Taipei, Taiwan, sebab muncul kekhawatiran operasional kantor pos setempat tutup saat libur perayaan tahun baru. Emangnya libur tahun baru itu berapa lama? 1 bulan. Sudah klarifikasinya beda sama KPU, dan bukan mestinya dia yang klarifikasi. Liburnya mau segitu lamanya kah Pak? Ya Allah, masa iya sih Pak rakyat Indonesia ini dianggap, aduh nggak tahu dah Pak. Tapi tadi saya diceritain bahwa memang ada kekhawatiran karena ini tahun baru kantor pos tutup agak lama di sana sehingga dikirim mendahului, kata Presiden Jokowi usai menghadiri rapat konsolidasi nasional 2023 dalam rangka kesiapan pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu. Liburnya mau berapa lama? Emang ada libur sebulan? Dan ya kali masa nggak bisa gitu, ini zaman udah bukan kantor posan ya Allah. Paket ada, ya lebaran aja masih ada kurir ngirim paket. Ini paket kenegaraan, masa iya? Ya Allah, alasannya yang keren dikit apa Pak? Duh Pak Jokowi. Presiden Jokowi mempercayakan seluruh proses perbaikan TNI terhadap persoalan itu kepada KPU. Loh, kalau mempercayakan kenapa Bapak yang klarifikasi? Tapi untuk teknisnya biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan, ucapnya kemarin sudah kita bahas juga Pak. Itu yang ngirim siapa orangnya, belum dibongkar sampai hari ini Pak. Udahlah Pak, daripada pemilu sekalian deh Pak ya. Udahlah, kalau memang mau langsung dah Pak. Iya, daripada begini kan ini pemborosan dan
Jujur guys, selain menyita uang, menyita akal sehat kita gitu. Alasan ini menyita akal sehat, Pak. Beneran. Sebelumnya peristiwa tersebut menuai sorotan beragam masyarakat di Indonesia setelah beredar video di media sosial bahwa para pemilih di Taiwan telah menerima surat suara pemilu 2024. Iyalah. Kan itu kemarin kita udah bahas juga. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu, Wadi, menjelaskan pengiriman surat suara dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) kepada pemilih dengan metode pos berdasarkan lampiran PKPU 25 tahun 2023 seharusnya baru berlangsung pada 2 sampai 11 Januari 2024 atau 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yakni 14 Februari 2024. Loh, ya masih lama. Ya Allah. Sejumlah tim pemenangan calon presiden menuntut penyelidikan terhadap kejadian ini yang dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap KPU. Sudah nggak percaya, Pak. Sudah nggak percaya. Kalau nggak diviralin nggak tahu itu, Pak. Ya kalau nggak diviralin nggak tahu. Andai kata nih sebelum ngirim juga, sebelum ngirim Pak, diumumkan ini kita mau ngirim ya, ini dipercepat ya, karena kantor pos mau tutup. Mungkin. Tapi ini klarifikasinya udah setelah viral. Gimana kita mau percaya, Bapak? Aduh, Pak Jokowi, Rek. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah tindakan atas kesalahan tersebut. Jadi surat suara yang telah dikirim ke pemilih di Taiwan dinyatakan masuk kategori rusak dan tidak diperhitungkan. Wah, lebih parah lagi itu, Pak. Yang ngirim siapa ditindak itu baru percaya. Duh, ya Allah. Selain itu, KPU akan mengirim surat suara pengganti ke PPLN di Taipei sesuai jumlah yang telah dikirim ke pemilih sebelum 2 Januari 2024. Selanjutnya, surat suara yang belum sempat dikirim akan dikirim sesuai jadwal yang telah diatur, yaitu 2 sampai 11 Januari 2024. Nah, tuh bisa sesuai jadwal. Bisa, tuh ada yang sesuai jadwal. Ini alasannya nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal, udahlah. Ya udahlah. Apa sih ini? Yang begini kok mau diterusin sih ya? Aduh. Terhadap suara-suara yang rusak, kata Hashim, akan ditandai apabila dikembalikan ke PPLN. Pada saat yang sama, surat suara pengganti dan surat suara yang belum dikirim juga akan diberi tanda untuk membedakan dengan suara-suara yang sudah dikirim. Aduh, dana anggaran lagi, berapa miliar lagi itu, berapa ribu, ya kan? Aduh, ya Allah, ya Karim, begini amat negara kita. Presidennya begini amat, kenapa yang klarifikasi Jokowi? Dan alasannya nggak masuk akal banget, Pak Jokowi. Maaf, Pak Jokowi ya, nggak masuk akal. Bapak terlalu jenius, kami terlalu idiot mungkin, Pak. Ya, alasan Bapak ini sulit kami terima, Pak. Sulit. Ya udahlah, guys, nggak usah lama-lama, langsung ke Instagram di postingan yang ini. Kita lihat apa komentar rakyat Indonesia di situ, yuk, let's go. Oke guys, kita udah di Instagram ini ya. Apapun beritanya, bismillah Pak Anies Presiden RI 2024. Nah ya, mudah-mudahan ya. Ya ini, kalau udahlah, udah nggak paham gue. Katanya netral, sepintar-pintarnya rezim menutup kecurangan ada aja kalau kuasa Allah SWT yang menunjukkan kejahatan. Iya, iyalah, nggak masuk di akal banget gitu Pak. Mending Jokowi suruh turun dulu. Udah jangan ikut kompetisi serius. Ingat kata Megawati, jangan sampai ada kecurangan lagi. Ini bisa chaos guys kalau begini. Ajak saudara teman tetangga pilih Anies Muhaimin, jagain TPS. Kalau curang ribut, jangan lapor percuma. Iyalah ribut. KPU is Jokowi. KPU kenapa yang klarifikasi? Membagongkan ini, serius. Saya sudah menduga tercium aroma kecurangan dari awal. Gue udah bilang curang perang. Siap-siap aja. Pantas aja Bu Mega bersuara lantang. Jangan sampai ada kecurangan lagi. Ibu kita ini sebenarnya sudah tahu cara-cara licik penguasa untuk mempertahankan eksistensinya. Curang lagi, Megawati berarti tahu ada curang, ya kan? Kalau memang ngomong curang lagi. Yang bekerja Allah, yang Maha Kuasa membuat rahasianya secara gamblang. Itulah klarifikasi. Mestinya kalau memang jujur, itu sebelum ngirim udah ngomong. Gitu, kasih tahu rakyat.
Ya begitulah yang katanya Indonesia sudah baik-baik saja di zaman dia. Sejujurnya baru di zaman Jai inilah saya pribadi enak dengan tingkah pola presiden. Tak perlu dilanjutkan lah yang seperti ini. Saya maunya perubahan yang lebih baik. Hakul yakin pilih Amin for RI 1. Iyalah, kita semuanya pengen berubah. KPU, Panwaslu, MK, dan aparat penegak hukum milik Jokowi. Masih ingat saksi KPPS pemilu 2019 meninggal lebih 500 orang dan ribuan sakit yang protes pelanggaran pemilu di DOR termasuk kasus KM50. Nah tuh. Dan itu kita semua bela-belain itu Prabowo. Nah taunya Prabowo-nya begini. Aduh. Sutradara langsung yang klarifikasi biar nggak salah ngomong para pembantunya. Kan bahaya kalau blunder-blunder lagi. Ini aja klarifikasi blunder. Aduh. Silakan Jokowi cawe-cawe dengan segala kemampuannya. Rakyat sudah muak dengan kezaliman rezim Jokowi. Doa serta tuntutan rakyat untuk perubahan tak akan mampu dibendung lagi. Insya Allah takdir untuk kemenangan Anies Muhaimin. Anies Presiden RI 2024-2029. Amin aja dulu. Amin. KPU yang salah, Jokowi yang klarifikasi. Jokowi jadi jubir KPU. Aduh. Ada boroknya ketahuan ya, sibuk klarifikasi langsung Pak Lurahnya yang turun tangan. Beliau presiden tapi sering disebut Pak Lurah sama orang-orang ya. Bau-bau kecurangan sudah semerbak sebelum masa kampanye, di musim kampanye menyeruak di masa perhitungan suara lebih-lebih. Kawal terus ya teman-teman, jangan sampai kejadian yang lalu ratusan petugas KPPS mati sia-sia terjadi lagi di masa ini. Semoga Allah segera melumbangkan orang-orang zalim, para mafia yang hanya mementingkan perut sendiri dan golongan mereka di atas kepentingan rakyat. Amin. Mempertontonkan kebohongan dan kebodohan. Tenang Jok, urusan ketahuan tinggal bilang minta maaf, urusan selesaikan. Lu Jok punya hukumnya. Nah itu. Ya Allah, ya Allah. Karena Jokowi bilang kecurangan pemilu, kemaruk. Tuh. Bau-bau menyengat, ayo ditutupi. Tutupi deh sekuat kalian, ya Allah. Pokoknya kita berusaha dah. Berusaha banget. Ayo mau main curang lu. Ayo ngaku cawe-cawe memalukan tingkat dewa. Duopol. Itulah. Cawe-cawenya. Kawal terus. Kata Ketua Timnas Amin, jangan pernah tinggalkan TPS sebelum selesai. Karena ketahuan kalau nggak viral bakal dibiarin aja. Nah itu yang gue bahas tadi. Nah, kalau memang mau ngirim sebelum waktunya, itu kasih tahu dulu rakyat. Buktinya ada yang bisa ngirim sesuai jadwal. Klarifikasi blunder Jokowi ini. Klarifikasi blunder, banyak blundernya di sini. Yang pertama bisa ternyata kok urusan kantor pos. Yang kedua, dia ini presiden. Kenapa dia yang klarifikasi? Aduh. Kenapa Jokowi makin error ya? Yang dosa kita ini. Allah kasih pemimpin model begini yang dosa kita kayaknya. Namanya juga jago acting. Lalu acting. Auto jubir. Iya, jadi jubir. Aduh, udahlah. Udah ya guys, gitu aja guys. Pokoknya ini klarifikasi blunder kayaknya. Ya. Yang pertama dia presiden. Jokowi ini presiden. Kenapa dia yang klarifikasi surat suara? Yang kedua isi klarifikasinya pun blunder. Dia bilang takut kantor pos tutup. Tapi ternyata ada yang dikirim sesuai dengan jadwal. Wah, apa sih ini? Pak Jokowi terlalu jenius. Kita terlalu idiot ya Pak. Bapak anggap rakyat Bapak ini terlalu jenius kayak Bapak gitu ya. Rakyat yang idiot gitu ya Pak. Ya dah Pak, terserah Bapak dah. Mudah-mudahan kita serahkan sama Allah dah. Gitu aja ya guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makin gak masuk akal. Pala makin pecah kalau begini. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet.
dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.